Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita Calon Presiden. Seperti janji calon presiden beberapa waktu lalu, akan mengulas beberapa teknik-teknik untuk bertahan ketika menerima serangan daripada lawan. Bagaimana caranya kita menerima serangan-serangan itu, kita akan ulas di sini. Karena calon presiden sudah mencoba di latihan, tapi kayaknya kurang greget ya, makanya kita coba di divisi 1 bagaimana teknik-teknik bertahan itu. Seperti itu. Oke, dia menggunakan back, kita coba dulu ya. Karena main eFootball ini bukan semata-mata hanya untuk bisa menang dari lawan, bukan hanya semata-mata untuk bisa ngegol di sisi lawan, tapi juga kita pun perlu punya strategi untuk bertahan supaya kita tidak bisa diisi oleh lawan. Nah, ya kan nah ini kita jaga pemain yang di depan tuh. Nah, dia kan akan kebingungan. Nah, biarkan saja kita jaga tuh. Pasti akan ngoper pasti ke depan. Nah, ya kan, jadi dijaga saja dia yang kita perlu adalah lakukan penjagaan. Ini mungkin saya tidak akan terlalu fokus buat menyerang ya, tapi kalaupun bisa gol ya syukur-syukurlah. Nah, ya kan, jadi memang kita ketika sudah bisa intersepsi, potong-potong bola seperti yang dilakukan oleh Bali tadi, itu kita harus bisa langsung cepat membangun serangan kembali gitu. Itulah gunanya intersepsi di tengah. Kenapa? Karena posisi lawan pasti masih berada posisi depan. Nah, ini contoh kan. Nah, ini pasti dia akan ngoper. Nah, ya kan? Pasti akan ngoper, nggak bisa dia. Nih, seperti ini pasti dia ngoper lagi ke tengah. Ya kan? Nah. Jadi kita nggak usah terlalu pusing ketika udah diserang sama lawan. Jangan langsung, aduh kita lagi diserang nih, atau aduh bola sudah di kaki lawan nih. Jangan seperti itu teman-teman semuanya. Enjoy saja, ambil enjoynya saja. Nah, kemudian segera bisa ini agak delay ya, masih ada delay-nya nih. Ini pokoknya banyak yang ngeluhin masih ada delay nih. Nah, ya kan, masih ada delay kayak gini. Langsung cepat saja intersepsi. Jadi intinya ketika kita diserang itu jangan takut. Nah, ini kan kayak dia langsung ngejar pemainku, padahal yang di tengah tuh lebih berbahaya loh. Yang di tengah tuh lebih berbahaya daripada yang harus dia kejar itu. Nah, kayak ini. Aku biarkan saja, mundur saja pemain kita. Nah, ya kan? Nanti dia akan kebingungan mau membangun serangan seperti apa. Dia akan kebingungan. Nah, ketika bisa diintersepsi, langsung pencet tekanan. Itulah gunanya tombol bayangi. Makanya menurutku sih, aku dulu memang pemain ini bang, pemain untuk bisa langsung tekan, model kursor tekanan. Tapi ketika sudah mulai ada tombol bayangi ini, mulai nyoba-nyoba, ternyata lebih enak bertahan dengan tombol bayangi. Kenapa? Karena kita bisa mengatur pemain kita mau larinya kemana. Nah, ini kan contoh ini. Nah, ya kan, dia pasti akan larinya kayak gitu aja bang. Jadi kita harus cukup santai. Kalau sementara diserang tuh santai aja bang, jangan langsung kalang kabut, bingung kayak gimana. Mundur aja bang, mundur. Nah, ya kan. Nah, biarkan saja dia yang bingung. Nah, ya kan, akhirnya dia bingung sendiri bang, dia akan nyerang kita dari mana, kayak gitu. Malahan ketika kita langsung contoh kayak gini, aku langsung nekan bang, langsung nekan. Nah, itu langsung berkumpul pemainku bang, tiga pemain berkumpul di satu tempat dan yang lain kosong. Nah, ya kan, ini sangat berbahaya loh bang, sangat berbahaya. Bayangkan satu pemain dijaga oleh 3 orang. Nah, itu berbahaya sekali. Makanya itu gunanya tombol bayangi dan tombol menekan itu berpisah seperti itu. Nah, ini coba, pasti dia akan ke depan. Nah, itu kan kita udah bisa nebak bang. Ini kita udah bisa nebak dia akan dimanain pola serangannya. Nah, ini kan walaupun aku berkali-kali diserang loh, dari segi statistik ini pasti aku berkali-kali diserangnya, tapi kita lebih bisa
bertahan. Padahal kalau abang perhatiin kembali, coba perhatiin kawan. Nah, backku ini cuma 3 loh bang. Backku ini cuma 3. Tapi dia lebih solid dalam penyerangannya tadi, dalam pertahanannya tadi. Kenapa? Karena aku ketika diserang, aku nggak langsung berusaha ngambil bolanya, enggak, tapi berusahanya untuk menjaga lini pertahananku, kayak gitu bang. Begitu kurang lebihnya. Makanya lihat lagi bang. Makanya ini aku biarkan dia untuk menyerang aku terus nih bang, supaya abang bisa melihat bagaimana caranya kalau kita lagi diserang. Tadi gol ini bonus saja bang. Nah kebetulan lagi lengah aja lawannya. Nah ya kan, nah ya kan, itu berbahaya loh bang. Coba lihat. Kenapa? Karena dia fokus nyerang aku pada satu titik bang. Makanya aku bisa langsung nyari celahnya di mana kan. Ini aku langsung mundur aja bang. Nah ya kan, nah coba lihat. Kalau seandainya tadi posisiku itu aku ini bang, aku langsung gegabah, otomatis pemainnya yang banyak itu kan, tadi pemainnya sampai 4 orang tuh langsung naik ke atas tuh bang. Ya kan, langsung 4 orang tuh naik ke atas. Nah, tadi ini CMF nya udah naik semua, ditambah 3 tadi nih naik semua bang. Kayak gitu. Kalau aku tadi maksain langsung nekan, udah selesai lah, pasti gol bang, karena pasti pemainnya lewat. Makanya itulah gunanya kita melakukan bayangi, kemudian lebih santai dalam perkara defensif. Pokoknya kalau kita lagi diserang bang, biarin aja bang. Yang paling penting turunin pemain abang. Kalau lagi diserang tuh bang, turunin pemain abang yang dari atas itu, jangan dipaksain. Nah, turunin bang, turunin. Jadi lini bertahan betul-betul ke posisi bertahan. Ketika udah dekat, kalau bisa diintersepsi, lakukan intersepsi bang. Kayak gitu. Karena ini main football ini bang perkara momentum. Nah momentum itu bang bukan ditunggu, tapi kita harus ciptakan momentumnya. Kayak gitu dia bang. Itu coba siapa ya? Inilah Griezmann lah. Memang awalnya agak sulit bang, buat ngebangun teknik bertahan seperti itu bang. Tapi lama kelamaan pasti akan terbiasa bang. Memang awal-awalnya itu pasti akan kesulitan bang. Mungkin kita akan bisa diisi orang, diisi gol maksudnya, akan kebobolan bang. Kenapa? Karena pola-polanya masih pola-pola yang belum terlalu terbiasa, masih pola-pola langsung main tekanan. Kan membiasakan. Yang penting ini sih kebiasaan bang. Karena ini bang, ini pokoknya intinya kayak gini dulu bang. Intinya kita, kalau kita nggak mau kalah bang, maunya menang ya, buat pemain kita tuh nggak bisa digol aja. Itu aja kunci awalnya itu bang. Buat dulu kita nggak bisa digol. Nah, buat caranya gimana caranya? Nah ini padahal dia kan pakai 5 back loh ini bang. Ini orang pakai 5 back loh. Tapi aku berhasil dapat beberapa momentum buat ngegol dia bang. Nah, ya kan, nah itu pasti dia akan ngoper situ bang. Makanya aku udah paham, pasti dia akan oper ke situ bang. Gak ada posisi lain yang akan diopernya. Makanya aku nunggu ke situ bang. Kayak gitu dia bang. Jadi ini kita harus, ya kan. Karena dia pasti akan larinya ke situ aja bang. Di mana posisi? Nah ini kan kayak ini. Nah dia pasti posisi ke kanan, ke kanan ke kiri. Karena itu paling posisi kosongnya bang. Ya kan. Biarin aja bang, santai. Jangan pusing bang ketika. Nah ya kan kayak dia kan tahu aku juga bang. Aku pasti akan ngoper ke Griezmann. Karena posisi Griezmann ku kosong. Nah contoh ini kan Beckham ku kosong bang. Nah kita coba, kayak gini bang. Coba kalau abang perhatiin dari tadi bang, aku nih menciptakan momentum menyerang itu dari kesalahan lawan bang. Apalagi ini berguna
buat abang yang menggunakan serangan balik cepat. Tapi untuk pemain position ball ataupun serangan balik ataupun gaya main yang lain itu juga sama bang, berlaku cara yang sama. Karena ketika lagi menyerang bang, pasti posisi-posisi, nah itu kan aku kan intersepsi bang, karena aku tahu posisinya di mana kan kelihatan tadi bang, cuma satu posisi orang yang kosong bang. Waduh, mundur tadi bang. Kayak gitu bang. Nah, ya kan? Nah itu dia langsung ngejar bang. Hernandez pasti kebingungan. Nah, kalau seandainya Hernandez yang ngejaga Beckham aja bang, pasti nggak akan bocor tuh. Pasti nggak akan bocor. Zagi. Nah ya kan? Itu kenapa bisa gol bang? Itu karena penyebab di awal tadi. Seandainya tadi dia ngejaga Beckham bang, otomatis nggak akan nggak akan bola out, nggak akan ada lemparan ke dalam. Nah, lemparan ke dalam inilah yang membuat ada gol tadi bang, peluang pun menjadi besar. Kayak gitu bang. Makanya itu intersepsi sangat penting bang, memotong-motong bola kayak gini. Nah, ini kan pasti ke sini bang, pasti ke sini. Nah, ya kan? Pasti ke situ dia bang. Gak mungkin yang lain karena gak ada orang. Seperti itu bang, kira-kira seperti itu bang, teknik-teknik untuk bertahan atau intersepsi, cara-cara yang mundur ini seperti apa. Kalau abang terapin, aku jamin bang pasti naik divisi bang. Aku jamin pasti naik bisa sampai ke divisi 1 kayak gitu. Oke lah abang-abangku sekalian, mungkin sekian saja tutorial defense dari kami. Semoga bisa naik cepat ke divisi 1, ya kan. Semoga sangat berguna. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari calon presiden.